Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan psikologi sosial tentang perilaku agresi. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Junaida Fathiati, NIM 2007016004. Yang kedua, Fathia Nurul Aulia, NIM 2007016005. Yang ketiga, Nikmatul Maula, NIM 2007016006. Yang pertama, definisi perilaku agresi. Perilaku agresi adalah sebuah tindakan negatif yang dimaksud untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun mental, karena tidak menginginkan munculnya ketindakan tertentu. Menurut Freud, dalam Bailey tahun 1989, perilaku agresi digunakan dan dikenal manusia untuk mengungkapkan kemarahannya yang dituangkan melalui serangan fisik secara berbabi buta terhadap objek, benda hidup maupun mati yang membangkitkan emosinya. Selanjutnya, teori tingkah laku sosial. Yang pertama ada teori insting, yaitu mengemukakan bahwa perilaku agresi itu sebuah gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati atau thanatos. Yang kedua, teori frustasi merupakan hasil dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Nurul Aulia akan menjelaskan tentang lanjutan teori tingkah laku sosial. Yang ketiga yakni teori belajar sosial. Di sini ada 3 informasi yang perlu diketahui. Yang pertama, cara perilaku agresi yang diperoleh. Kedua, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan perilaku agresi. Yang ketiga, faktor-faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku. Yang keempat, teori penilaian kognitif. Di sini yakni reaksi individu terhadap stimulus agresi sangat bergantung pada cara stimulus ini diinterpretasikan oleh individu. Yang kelima, yakni mengenai perilaku agresi sebagai dorongan yang berasal dari luar. Perilaku agresi tidak berhubungan dengan insting, namun ditentukan oleh kejadian-kejadian eksternal. Selanjutnya mengenai jenis agresi. Yang pertama yakni agresi predator, yakni dibangkitkan oleh kehadiran objek alamiah atau mangsa yang kerap terjadi pada spesies hewan. Yang kedua yakni agresi antar jantan, yang dibangkitkan oleh kehadiran sesama jantan pada suatu spesies. Yang ketiga yakni agresi ketakutan, dibangkitkan oleh tertutupnya kesempatan untuk menghindari dari ancaman. Yang keempat yakni agresi tersinggung, dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan. Yang kelima, agresi pertahanan, dilakukan untuk mempertahankan daerah kekuasaannya dari ancaman atau gangguan sesamanya atau disebut teritorial. Yang keenam merupakan agresi instrumental, dilakukan untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai faktor penyebab agresi. Yang pertama yakni frustasi. Frustasi di sini yakni situasi di mana individu terhambat atau gagal dalam usaha mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya. Kedua yakni amarah. Disebut amarah yakni adanya perasaan ingin menyerang, meninju, bahkan menghancurkan atau melempar sesuatu, dan biasanya timbul pikiran yang kejam. Yang ketiga yakni kekuasaan dan ketaatan. Penyalahgunaan kekuasaan menjadi kekuatan yang memaksa atau koersif memiliki efek langsung maupun tidak langsung dalam munculnya agresi.
Saya Nimatul Maula, NIM 2007016006 akan melanjutkan presentasi dari Fadia Nurul Aulia. Provokasi. Provokasi dianggap sebagai ancaman atau bentuk serangan yang harus dihadapi dengan respon agresif, karena provokasi bisa mencetuskan kemunculan agresi. Lalu ada stres. Stres dapat timbul karena adanya stimulus dari luar atau eksternal, ataupun stimulus internal, yang dialami oleh individu sebagai hal yang tidak menyenangkan serta menuntut penyesuaian atau menghasilkan efek baik somatika atau behavioral. Ciri-ciri perilaku agresi. Yang pertama ada agresi fisik. Bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara fisik. Misal, seperti menendang, memukul, menusuk, membakar, hingga membunuh. Yang kedua ada kemarahan. Kemarahan itu bentuk agresi yang sifatnya tersembunyi dalam perasaan seseorang terhadap orang lain. Tetapi efeknya dapat terlihat dalam perbuatan yang menyakiti orang lain. Misalnya seperti muka marah, tidak membalas sapaan, mata melotot, dan sebagainya. Yang ketiga ada agresi verbal. Bentuk agresi yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, yaitu menyakiti dengan menggunakan kata-kata. Misal, mengumpat, memaki, dan membentak. Yang keempat ada permusuhan. Sikap dan perasaan negatif terhadap seseorang yang muncul karena perasaan tertentu dan dapat muncul dalam perilaku yang menyakiti orang lain. Misal, seperti iri, dengki, cemburu, memfitnah, dan sebagainya. Contoh studi kasus. Salah satu contohnya adalah kekerasan dalam berpacaran atau KDP, atau dating violence. Berdasarkan hasil penanganan kasus kekerasan di 14 daerah di Indonesia, tercatat bahwa dari 3.169 kasus kekerasan terhadap perempuan, kaum perempuan paling banyak mengalami kekerasan dan penganiayaan oleh orang-orang terdekatnya sekitar 40%, serta tindak pemerkosaan di komunitasnya sendiri sekitar 32%. Pola ini berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta, di daerah yang miskin dan penuh konflik, maupun di daerah yang diwarnai kedinamisan ekonomi serta budaya seperti Surabaya dan Sulawesi Selatan. Kelompok usia dengan resiko tertinggi adalah 16-19 tahun, disusul dengan kelompok usia 12-15 tahun dan 20-24 tahun. Kasus kekerasan dalam berpacaran kerap tersembunyi karena sebagian besar dari mereka tidak berpengalaman dalam hubungan pacaran, tertekan oleh teman-teman untuk berbuat kasar dan juga pandangan romantisnya mengenai cinta. Sementara itu, pandangan romantis mengakibatkan kesalahan mengenali adanya tanda hubungan yang kasar.